Shalom, salam kamu spesial. Malam yang spesial, kita bisa berjumpa lagi untuk kita belajar bersama-sama dari kehidupan ini teristimewa. Kita belajar dari firman Allah. Dan malam ini saya ingin mengangkat satu topik kadrun viral. Fobia berlebihan kepada salib, beli baju sendiri, bakar sendiri, heboh sendiri. Alasan orang Kristen cinta kepada salib. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, saya melihat potongan video yang saya ambil dari channel Ceki Sembiring. Di situ ditunjukkan tentang seorang yang membeli baju, ya, membeli sendiri sebuah baju. Kemudian dia menemukan bahwa di salib itu, di baju itu ada tanda salib. Dan kemudian dia membakar baju itu. Nah, Bapak Ibu saudara, memang beberapa tahun yang lalu heboh di Indonesia karena Ustadz Abdul Somad menyatakan bahwa di salib itu ada jin kafir. Jadi dia berkata bahwa kalau di rumah sakit ada rumah sakit Kristen yang ada salib, waktu masuk rumah sakit harus tutup. Ya, di ambulans ada lambang palang merah, itu harus diambil cat pilox dan pilox. Nah, bagi saya ini adalah fobia yang sedang terjadi kepada salib, dan ini sesuatu yang aneh. Karena kalau orang fobia berlebihan kepada salib, ada banyak barang yang bisa berbentuk salib, tiang listrik berbentuk salib. Bahkan banyak jemuran juga bisa berbentuk salib. Dan kalau orang fobia berlebihan kan bisa terjadi seperti video yang nanti kita akan saksikan. Orang akan membakar semua yang dia punya yang ada bentuk salib. Bahkan kadrun bisa tidak belajar matematika karena tanda plus itu adalah tanda seperti salib, ya. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita saksikan video ini. Mari kita saksikan. Nah, ini baju yang dibeli dari Al-Haramain Ciledug. Nih, ada lambangnya seperti yang saya lingkarin ini. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Nah, jadi ini sudah tidak pantas lagi dipakai. Ya, makanya sebaiknya kita musnahkan. Nah, agar tidak tersimpan lagi di rumah kita, ini akan membawakan pahala bagi kita. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Al-Haramain Ciledug. Bapak Ibu saudara-saudara, saya percaya waktu Bapak Ibu saudara menyaksikan potongan video yang saya ambil dari channel Ceki Sembiring, Bapak Ibu saudara mungkin sambil tertawa dan menggeleng-gelengkan kepala karena perbuatan yang dilakukan oleh orang itu adalah bagi saya perbuatan yang lucu, ya, dapat dikatakan semacam stand up komedi, ya. Dan memang firman Tuhan sudah berkata seperti itu tentang orang-orang yang tidak kenal Tuhan, ya. Dalam 1 Korintus pasal 1 Korintus 1 ayat 18. Di situ dengan jelas firman Tuhan berkata, 1 Korintus 1 ayat 18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Alkitab sudah memberitahukan kita 2000-an tahun yang lalu bahwa pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Dan kasihan ada banyak orang yang dibodohi oleh agama dan mereka menjadi bodoh. Tapi kita yang orang percaya pemberitaan tentang salib adalah kekuatan Allah. Nah, malam ini saya ingin kita belajar tentang salib, Bapak Ibu saudara-saudara. Secara khusus saya tertarik untuk kita belajar dari
kitab Petrus, 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24. Di situ dikatakan, ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah, ini ayat yang luar biasa yang ditulis oleh Rasul Petrus. Dia berbicara tentang Yesus yang memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Nah, ada dua hal yang kita bisa belajar dari kebenaran firman Tuhan. Yaitu yang pertama, karena Yesus telah memikul dosa kita di salib, supaya kita bebas dari kekuasaan dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam tafsiran sederhana Indonesia itu lebih jelas. Di situ dikatakan, Yesus sudah menanggung dosa-dosa kita di dalam tubuhnya sendiri di kayu salib, supaya secara rohani kita mati terhadap kuasa dosa dan hidup kembali menjadi manusia yang baru, yang hidup benar di hadapan Allah. Jadi melalui luka-luka Yesus kita sudah disembuhkan. Nah, kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa dampak dari kejatuhan Adam adalah terjadinya kecenderungan dosa. Kita hidup dikuasai oleh dosa. Kita terikat oleh dosa. Dan perlu ada penebusan. Itu sebabnya kalau kita baca Perjanjian Lama, kita tahu bahwa perlu ada korban-korban persembahan yang dipersembahkan untuk menebus dosa manusia. Tetapi kita tahu dengan jelas dalam firman Tuhan bahwa Yesus telah datang. Dia menjelma menjadi manusia dan dia pergi ke salib. Dan Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa dia menanggung dosa kita di atas kayu salib. Tujuannya apa? Supaya kita bebas dari kekuasaan dosa. Supaya kita, di sini dikatakan supaya secara rohani kita mati terhadap dosa. Dan kita hidup menjadi manusia yang baru, yang hidup benar di hadapan Allah. Hanya karena saliblah saya dan saudara bisa menang dari dosa. Saya dan saudara bisa bebas dari dosa. Karena manusia tidak bisa. Dengan kekuatan manusia tidak bisa untuk bebas dari dosa. Hanya salib Kristus yang dapat menolong kita. Karena di atas kayu salib saya dan saudara sudah dibebaskan dari kecenderungan dosa. Itu sebabnya di dalam ayat firman Tuhan yang lain, dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-56 bagian A, di situ dikatakan 1 Korintus 15 ayat 56 bagian A, sengat maut ialah dosa. Jadi maut yang terjadi dalam kehidupan kita oleh karena dosa. Dan Yesus telah mati di atas kayu salib supaya kita dibebaskan daripada sengat maut. Memang kita semua akan mati, tetapi kita tidak lagi dikuasai oleh kematian karena Yesus sudah menang. Kita menjadi orang-orang yang merdeka. Kita dibebaskan dari kekuasaan dosa yang berdampak sampai kepada kematian. Itu sebabnya orang Kristen adalah orang-orang yang percaya bahwa kalau dia percaya sungguh-sungguh kepada Yesus, dia adalah orang-orang yang pasti bangkit untuk memperoleh hidup yang kekal karena Yesus telah menebus kita. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, penderitaan Yesus menyembuhkan kita. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Di dalam ayat yang tadi kita baca dengan jelas, Petrus berkata bahwa oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ini suatu yang luar biasa karena penebusan Kristus 2000 tahun yang lalu itu berdampak bukan saja pada saat itu, tetapi berdampak sampai sekarang. Kenapa? Karena waktu kita percaya kepada Dia, mungkin kita dalam keadaan sakit dan kita percaya bahwa Dia dapat menyembuhkan kita. Alkitab mengatakan oleh bilurnya kamu telah disembuhkan. Nah, ini bukanlah sesuatu yang baru menjadi ajaran Kristen. 700 tahun yang lalu sebelum Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa dan menyembuhkan kita dari segala penyakit, Yesaya, Nabi Yesaya sudah menubuatkan tentang kedatangan Mesias, yaitu Yesus.
Dan dalam Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Di situ dikatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ini sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. 700 tahun Yesaya telah menubuatkan sebelum Yesus datang dan pergi ke salib. Dia sudah menubuatkan bahwa Yesus akan mati. Yang luar biasa, kalau kita membaca seluruh kitab Yesaya pasal 53, itu adalah pasal yang menunjukkan dengan tepat dan lengkap penderitaan Kristus di atas kayu salib. Bagaimana dia diperlakukan tidak adil. Dia dianiaya begitu luar biasa. Dan kembali Yesaya menubuatkan bahwa oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dan Rasul Petrus menuliskan itu. Dan dia menyatakan kebenaran itu tentang salib. Bahwa oleh penderitaan Kristus di sekali salib, bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Mungkin orang berkata, Pak Pendeta, kan kenyataannya banyak orang Kristen juga masih sakit. Saya mau katakan, itu perlu ada tindakan iman. Petrus mengatakan bahwa oleh bilurnya kita telah sembuh. Tapi kita harus datang dengan iman untuk mengambil kuasa kesembuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kalau orang Kristen ada yang masih sakit, dia perlu datang dengan iman untuk percaya kepada Yesus, dan dia mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Malam ini, Bapak Ibu Saudara, mungkin engkau sedang dikuasai oleh dosa. Ya, engkau masih dikuasai oleh dosa. Dan akhirnya engkau melakukan hal-hal yang aneh. Seperti Kadrun tadi. Dia terlalu fobia kepada salib, sampai beli baju yang ada model gambar ya seperti salib, dia bakar bajunya. Ini kan aneh. Ya, kenapa? Karena ketidakpengertian ini. Tapi kalau kita mengerti dengan benar tentang pengorbanan Kristus, maka saya dan saudara akan menjadi pribadi yang penuh dengan kemenangan, penuh dengan sukacita. Kita tidak menjadi orang yang fobia berlebihan. Lihat gambar salib, lihat ada lambang mirip salib, lihat lambang tambah atau plus, kita pikir itu salib, kita ketakutan. Ini kan manusia aneh menurut saya. Tapi ini menjadi pelajaran karena tidak mengenal Tuhan. Karena Alkitab dengan jelas tadi kita baca ayat bahwa mereka yang tidak mengenal Tuhan, salib itu adalah kebodohan karena mereka akan binasa. Tapi kalau mereka membuka hati, mereka akan diselamatkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, engkau yang belum mengenal Yesus dan kematiannya, pengorbanannya di atas kayu salib, buka hatimu dan percaya kepada Dia, supaya engkau diselamatkan di salib Kristus. Engkau dibebaskan dari dosa. Karena tidak ada orang yang bisa menang dari dosa dengan kekuatan sendiri. Hanya Kristus yang bisa menolong kita untuk kita bebas dari dosa. Dan kalau engkau yang menonton video ini, engkau sedang sakit, ingat firman Tuhan tadi, bahwa oleh bilurnya kamu sudah sembuh. Yang perlu engkau lakukan adalah melangkah dengan iman, datang kepada Tuhan, mengambil kuasa kesembuhan itu, dan mujizat terjadi atas kehidupanmu. Mari kita akan terus datang kepada Tuhan. Dan saya percaya waktu engkau datang kepada Tuhan, engkau akan lihat mujizat Tuhan terjadi. Saya percaya engkau yang membuka hati, engkau akan diselamatkan. Dan engkau diberkati dengan firman Tuhan yang kita belajar malam ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati dengan video ini, jangan lupa like, subscribe. Ingat bahwa subscribe itu gratis. Dan itu menopang channel ini untuk terus berkembang. Jangan lupa memberi komen yang membangun dan memberkati banyak orang. Dan juga tekan lonceng sehingga setiap kali saya mengupload video, Bapak Ibu Saudara mendapatkan notifikasi. Saya percaya Tuhan pasti memberkati engkau. Salam.